berjumpa bersama lagi di IHMPA kali ini. Di ibadah kali ini ada Kak Wendy, Kak Andin, dan Kak Teti. Nah, kita kan mau beribadah ya, Kak? Ya. Tentunya kita harus Sukacita selalu. Kita harus bersukacita, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah ini. Tapi sebelum kita memulai ibadah tuh biasanya kita ngapain sih, Kak? Saat teduh terlebih dahulu. Ya. Kita mau saat teduh, adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Nah, untuk lagu pertama kita mau memujikan Jalan Serta Yesus. Adik-adik, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus dengan gerakan. Ya, jangan lupa bergerak ya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan berdoa. Adik-adik dipersilakan duduk, dilipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus kalau pada kesempatan pagi ini kami masih boleh beribadah Tuhan, meskipun di tempat yang berbeda-beda. Namun kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus menyertai setiap kami anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing. Kami mau beribadah Tuhan, mau memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus, serta mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai dan melindungi kami selalu, juga teman-teman kami semua dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah lagi akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab, kita akan menyanyikan lagu dengan Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh melihat, kami boleh mendengar, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita pada kitab Ulangan yang ada di Perjanjian Lama. Kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, maka sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Odi berharap kita semua ada dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, dan tetap penuh semangat. Nah, adik-adik tadi sudah boleh memuji Tuhan, kemudian kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab. Nah, hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh yang namanya Nabi Musa. Tapi sebelumnya Kak Odi mau bertanya, siapa di rumah yang paling sering atau paling suka menasehati adik-adik? Apa itu artinya menasehati? Menasehati artinya memberitahu tentang sesuatu, hal-hal yang baik yang biasanya disampaikan oleh orang tua. Di rumah siapa yang suka menasehati atau mengajarkan adik-adik untuk berbuat yang baik dan menjauhkan hal-hal yang tidak baik? Apakah papa atau mama atau opa dan oma? Nah, adik-adik, orang tua kita di rumah atau kakak selalu menasehati kita untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi anak yang pintar, untuk menjadi anak yang taat, dan hal-hal baik yang diajarkan atau diingatkan oleh mereka. Pembacaan kita hari ini yaitu tentang Nabi Musa yang ada di gambar ya, menghadapi bangsa Israel, karena Nabi Musa sebagai pemimpin membawa bangsa Israel dari Mesir menuju ke suatu tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan Allah. Namun bangsa Israel atau masyarakat yang mengikuti atau yang dipimpin oleh Musa adalah bangsa yang bebal, bangsa yang tidak taat. Mereka sering melawan Musa dan melawan kehendak Tuhan, sehingga Musa tidak capek-capeknya untuk selalu menasihati mereka kembali kepada Tuhan. Contoh yang pernah mereka lakukan yaitu mereka pernah bersungut-sungut ketika dalam perjalanan menemui banyak kesulitan, tapi mereka tidak mengucap syukur bahwa Tuhan Allah melepaskan mereka dari bangsa Mesir menuju ke suatu tempat yang namanya Kanaan yang disiapkan oleh Allah. Contoh lainnya, mereka tidak menyembah Allah. Mereka membuat patung emas yang berbentuk seekor lembu dan mereka menyembahnya. Nah, beberapa hal inilah yang membuat Tuhan Allah marah dan mengingatkan lewat Musa supaya menasehati atau memberitahukan kepada bangsa Israel. Masih banyak lagi hal-hal lain yang selama dalam masa perjalanan dari Mesir ke Kanaan mereka lakukan, yang pada akhirnya Tuhan Allah sering marah dan menasehatkan mereka lewat Nabi Musa. Nah, adik-adik, di pembacaan kita kali ini di ayat 2 dikatakan bahwa kepada Musa, kepada bangsa Israel, bahwa mereka harus hidup taat kepada Tuhan Allah. Mereka harus menyembah hanya kepada Tuhan.
dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Tidak boleh setengah-setengah mengikut Tuhan, tidak boleh separuh hati mengikut Tuhan, tapi harus dengan sepenuh hati, segenap hati dan jiwa. Itu artinya melalui perkataan dan perbuatan mereka benar-benar harus belajar taat, melakukan firman Tuhan dan apa yang sudah disampaikan oleh Musa yang adalah merupakan perintah Allah harus mereka lakukan. Nah, adik-adik, kenapa kita harus hidup taat? Karena dengan taat kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar untuk memuliakan Tuhan lewat perbuatan, lewat perkataan kita. Dan hidup taat akan mendatangkan berkat. Bila kita hidup tidak taat, maka kita akan menerima hukuman dari Tuhan. Adik-adik, seperti yang Kak Odi katakan di awal tadi, bahwa sering sekali kita mendengar nasihat dari orang tua, baik papa atau mama. Dan itu tidak bosan-bosannya selalu diingatkan oleh orang tua kita supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang diberkati, yang benar-benar hidup melakukan hal-hal yang baik dan tentunya melakukan kehendak Tuhan. Contohnya apa ya dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya apa? Misalnya ketika adik-adik sedang bertengkar atau berantem, entah dengan kakak atau adik, dengan teman, biasanya apa? Biasanya dibiarkan saja oleh papa atau mama? Tidak ya, dilerai, kemudian dipisahkan, kemudian dikatakan supaya tidak boleh bertengkar. Karena bertengkar itu adalah perbuatan yang tidak baik, kita marah kepada orang, bahkan kita membicarakan hal-hal yang tidak baik, kita saling mengucapkan kata-kata yang tidak baik sehingga pertengkaran itu terjadi. Contoh yang lainnya, kita mau berbagi apa yang kita punya dengan orang lain, dengan kakak, dengan adik. Misalnya kita berbagi makanan, kita berbagi pakaian, artinya kita tidak menjadi anak yang pelit. Tapi ingat adik-adik, di saat pandemi seperti sekarang ini, ketika kita berbagi makanan atau minuman dengan orang lain, entah itu saudara kita atau teman kita pastikan makanan kita itu bersih, tangan kita juga bersih, dan kita tidak boleh saling menyuap. Sehingga ketika kita memberikan kepada orang lain, makanan itu sehat untuk dimakan. Nah, contoh yang lain lagi apa? Kita dengar-dengaran kepada papa dan mama atau kakek dan nenek di rumah. Ketika mereka menyampaikan hal-hal yang baik, bahkan sekalipun kita dimarahi, kita tidak boleh balik marah. Kita tidak boleh menutup telinga kita, tapi kita harus mendengar nasihat yang diberikan dan melakukannya. Misalnya adik-adik sebelum tidur harus minum susu atau setiap hari harus minum susu. Nah, adik-adik yang batita, yang masih kecil, jangan lupa untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, berikutnya kita rajin beribadah seperti yang adik-adik lakukan sekarang. Walaupun harus dengan online, walaupun lewat media HP atau televisi, tapi kita tetap meluangkan waktu untuk bernyanyi, untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan didampingi oleh orang tua dan adik-adik. Nah, adik-adik, banyak sekali perbuatan ketaatan yang harus kita belajar dari sekarang mau kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itu tidak boleh dilakukan dengan terpaksa. Seperti firman Tuhan hari ini, kita harus melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Percaya bahwa ketika kita mau belajar taat melakukan perintah Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua, maka kita adik-adik akan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat imannya, yang berperilaku baik, yang menyenangkan semua orang dan menjadi berkat. Kiranya kita dapat melakukan perintah Tuhan ini, kita dapat mengingat firman Tuhan hari ini, dan kita boleh menjadi berkat, adik-adik boleh menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah boleh kami dengarkan. Tolong hati kami, tolong pikiran kami, sehingga kami boleh mengingat dan kami boleh melakukan firman yang sudah boleh kami dengar dan kami lihat tadi, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami menyerahkan orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan Papa dan Mama kami. Tuhan berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, agar orang tua kami boleh menjadi orang tua yang diberkati dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami saat ini juga berdoa bagi teman-teman kami, seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya tangan kasih Tuhan juga menyertai mereka. Bila ada yang sakit, Tuhan kiranya menyembuhkan. Bila ada yang susah dan sedih, Tuhan hiburkan. Bapa di surga, kami teringat kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam dimanapun mereka berada. Tuhan melihat kesedihan hati mereka. Tuhan juga mau menolong mereka lewat bantuan pemerintah dan semua aparat yang bertugas. Tuhan juga mengajarkan kami agar kami boleh saling membantu, mengasihi bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan kiranya memberkati Bapak Pendeta dan seluruh hamba Tuhan serta pelayan Tuhan, bahkan jemaat-Mu di GPIB Bukit Harapan. Biarlah kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami dengan baik dan berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi pembangunan gereja kami, kiranya Tuhan mau membantu dan menolong sehingga boleh selesai tepat pada waktunya. Bapa di surga, kehidupan kami selanjutnya dan seterusnya di hari-hari ke depan bersama dengan keluarga kami, kiranya Tuhan memberkati sehingga dimanapun kami berada, walaupun dalam situasi masih pandemi seperti saat ini, kiranya Tuhan tetap melindungi kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita dan semangat, sehingga kami boleh terus mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa menitipkan persembahannya kepada orang tua. Dan sembari kita memberikan persembahan, kita mau pujikan pujian beri padanya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua ini di sepanjang hidup kami. Tuhan, baru saja kami memberikan sedikit berkat yang kami miliki ini, kiranya berkat ini Tuhan bisa memberkati bagi gerejamu dan juga pelayanan bagi gerejamu ini. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Amin. Baik adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan tadi tentang Bapak Musa yang menasehati bangsa Israel supaya mau hidup taat kepada Tuhan Allah, itu juga boleh menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia melakukan setiap firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, karena kita harus tahu bahwa ketaatan itu akan menimbulkan kebaikan bagi kita di masa yang akan datang. Untuk lagu pemutusan, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Anak Sekolah Minggu Dengar-dengar.
kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Setelah itu kita menyanyikan pujian berkat, "Oh berkati kami." Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh berada di akhir ibadah ini. Kiranya ibadah yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan, dan kami mohon berkat Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, sehingga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan boleh melingkupi dan menyertai kami anak-anak-Mu melewati hari-hari kami di minggu yang baru bersama dengan keluarga dan semua saudara-saudara kami. Jadikan kami anak-anak yang taat dan setia untuk mau belajar melakukan setiap perintah dan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.